kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang bertata di atas puji-pujian kita, bahkan Roh Kudusnya bermurah di setiap hati kita. Dan saat ini kita akan merenungkan, sudahkah kita layak di hadapan Tuhan? Kita mungkin akan membuang sampah-sampah yang ada di dalam setiap hati kita. Kita buang rasa kebencian, kita buang rasa kurang enak, dan biarlah kita akan datang sebagai penjaga yang senantiasa rindu mengharapkan fajar pagi, dan juga kita rindu dan senantiasa dekat melekat kepada Tuhan. Tuhan adalah pokok hidup kita. Kita jalan-jalannya apabila kita sudah siap menghadap hadiratnya, kita mohon urapan Tuhan atas kita. Kita akan pujikan lebih dari segalanya. Dan saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita menghormati Allah kita yang Allah sungguh luar biasa. Katakan lebih dari segalanya. Dan kita berharap
kami. Amin. Kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang senantiasa mengampuni setiap pelanggaran dosa kami, ya Bapa. Sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, tapi oleh karena Roh Kudus-Mu, ya Bapa, kami berani Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Kami senantiasa rindu, dekat, melekat, bergantung dan berharap hanya kepada-Mu, ya Tuhan. Amin. Apabila kami merenungkan Tuhan, siapakah kami, orang yang berdosa ini Tuhan, sehingga Engkau mengangkat kami, sehingga Engkau mengampuni kami, Engkau membuang dosa-dosa kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu melingkupi kami, memenuhi setiap hati kami saat ini, ya Tuhan. Kami rindu Bapa, kami rindu Kau pakai di dalam hidup kami Tuhan, menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kami mengenal Engkau, bahkan kami memiliki Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Tenanglah jiwaku dalam naungan Yang-Mu, menembus awan gelap dan kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan kembali kepada kami. Terima kasih untuk kepercayaan ini kepada Tuhan.
Kami mengucap syukur karena kami dikasihi, kami mengucap syukur karena kami disertai, kami mengucap syukur karena kami diberkati. Biarlah hati kami tak kurang-kurang mengucap syukur, menghitung-hitung segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak menghitung-hitung kemalangan yang hanya sekali, yang mungkin 2 kali. Tetapi berkat Tuhan kami lupakan, kami lalaikan. Pagi hari ini kami ingin tunduk di bawah kaki Tuhan, menghitung berkat-Mu, memuliakan Engkau dengan hati kami dan pikiran kami, dan lidah mulut kami, biarlah ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memberkati kami, memberkati pikiran kami, memberkati hati kami dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pengajaran dan teguran kepada kami, supaya kami boleh mengembalikan lagi jalan yang kurang baik, jalan yang kurang lurus. Kami ingin kembali kepada Tuhan. Biar kiranya segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Berikan hati kami sukacita, supaya kami boleh beria-ria memuliakan Engkau dengan mulut kami, dengan hati kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kiranya kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih buat berdiri saudara? Amin. Kita akan menyatakan cinta kita kepada Tuhan karena Tuhan telah menebus hati kita. Yesus kekasih jiwaku. Berlipat, tetapi kita percaya bahwa Yesus adalah kekasih jiwa, dan kita akan nyatakan itu, Yesus kekasih jiwa. dan kita saat ini bersyukur bahwa Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam hati kita, dan Roh Kudus itu akan berkarya di dalam hidup kita. Kita nyatakan pujian ini melalui bahasa Jawa, Pilih Roh Suci Mangkaryo.
dalam setiap hati kita. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita buat Tuhan dan dengan kasih Kristus. Mas Yose akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapak ya Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Bapak. Di saat kami bergembira, kami bersuka cita bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini untuk memuji memuliakan nama. Ya Bapak ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kau berkati setiap persembahan yang kami berikan ini menjadi kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Ya Bapak ya Tuhan, kami tahu ya Bapak, kami akan memberikan yang penting dari kami. Namun kami akan mengembalikannya sesuai dengan apa yang Kau perintahkan bagi kami. Ya Bapak ya Tuhan, Kau berkati persembahan kami menjadi persembahan yang kudus ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami panjatkan puji syukur kami di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan angkat pujian bersorak-sorai bagi Yesus. Fokuskan hati kita kepada Tuhan dan kita datang dengan bersujud di hadapan Tuhan. Aku datang dan ku bersujud. Saya undang untuk kita semua berdiri. Kita menghormati Tuhan dengan penuh hati roh jiwa kita. Aku datang dan ku bersujud. Datang
pada zaman akhir ini firman itu menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus. Immanuel, Dia beserta dengan kita. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Firman Allah menjadi daging di dalam Tuhan Yesus. Amin. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap membuka hati kami untuk mendengar firman. Berfirmanlah, kami siap. Beri kami hati dan telinga seorang murid yang rela diajar dan belajar. Urapi hamba Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya sering kasih Tuhan. Salam, selamat pagi. Ya, Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, walk in spirit. Jadi berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kala kita bertanya, sebenarnya siapa sih yang memimpin kita dalam kehidupan ini? Ya, manusia. Ada yang berpikir bahwa yang mereka adalah orang-orang tua, ada yang mereka berkata bahwa yang memimpin mereka adalah guru. Tetapi di atas segala-galanya saudara, di dalam kehidupan rohani kita perlu bergantung pada Tuhan. Saya memberikan kepada saudara satu ilustrasi. Di Amerika ada seorang petani yang dia mendapatkan hadiah arloji dari temannya, arloji yang cukup mahal karena itu adalah tinggalan pada tahun 1800. Jadi itu barang antik yang kalau cari di toko tidak ada, pasti tidak ada. Dan petani itu setiap hari dia memakai jamnya karena dia cinta sama jamnya. Dia merasa bahwa tanpa jam itu dia tidak mendapatkan petunjuk waktu, jadi dia pakai setiap waktu. Dan ketika petani itu kerja di ladang di tengah tumpukan jerami yang supaya seluruh bidangnya berisi jerami itu, jamnya jatuh. Ketika jamnya jatuh, maka petani ini berusaha untuk mencari. Dia mencoba mencari, dia pakai sekopnya, dia pakai alat-alat untuk mencari, tapi tidak bisa ketemu. Dan akhirnya dia putus asa, dia mencoba untuk memanggil anak-anaknya. Ada 5, dia menyintai anak 5, dia bilang, tolong carikan jamnya papa yang jatuh di tengah jerami. Kelima anaknya mereka mulai mencari dengan sungguh-sungguh, mereka berlima mencari, dan akhirnya kelima orang ini tidak bisa menemukan. Petani ini putus asa, dan ketika dia putus asa, satu anak yang paling kecil dia ngomong, "Papa, biarkan saya akan mencari lagi." Ya, carikan ya, ini barang penting buat papa. Gitu. Dan kemudian anak ini yang busuk ini dia masuk kembali ke ruangan itu, dan dalam waktu singkat dia mengambil jamnya. Dia bilang, "Papa, jamnya sudah ketemu." Papanya bingung, kenapa jam ini bisa ketemu? Bagaimana caranya? Kita sudah cari, kita berlima bahkan sama anak-anak yang lain cari, tidak ketemu. Tetapi kamu bisa mencari, bagaimana caranya? Papa, jam itu kan ada detiknya kita dengar, dan saya berusaha untuk diam, untuk mendengarkan detik. Akhirnya saya menemukan di sini, dan anak itu menemukan jamnya. Saudara lihat apa di sini? Kita belajar apa? Ya, yang pertama, kita akan bisa mendengarkan pimpinan roh jika kita setia duduk diam di kaki Tuhan. Kita jangan membiarkan diri kita dalam riuhnya dunia ini dengan segala hal yang kita lakukan, dan akhirnya kita lupa bahwa kita perlu mendengarkan firman Allah, mendengarkan roh Allah berbicara. Ya. Ketika kita mendengarkan roh Allah, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya di manakah sebenarnya kehidupan kita.
Ya, yang pertama itu. Yang berikutnya saudara, kita perlu menjadi orang yang tekun untuk mencari kebenaran Tuhan. Kita tidak boleh dalam kondisi gampang putus asa, dalam kondisi ketika dunia ini mulai penuh dengan suara-suara yang berbeda, misalkan suara-suara yang dari pemerintah, dari keadaan kondisi ekonomi, dari televisi, dari handphone yang mencoba untuk mempengaruhi hidup kita, yang membuat kita menjadi kehilangan arah. Kita perlu fokus kepada satu suara, yaitu suara Roh Kudus yang Tuhan. Saudara kasih mendengarkan, saudara suka dengan bola. Di saudara laki-laki di sini cowok suka main bola. Pasti di permain bola itu mereka kerja satu tim. Tetapi yang paling inti dari mereka itu apa? Kaptennya. Kapten itu adalah yang mengatur irama pertandingannya. Bagaimana mereka harus bertanding. Kalau voli biasanya depan itu 3 atau 4, belakang depan 4, berarti siap untuk melakukan supaya bola tidak masuk. Kalau banyak di belakang berarti kita bertahan dan sebagainya. Itu semuanya diatur oleh kapten. Kapten menjadi pegangan supaya timnya itu bisa berjalan dengan baik. Kalau saudara tahu pemain musik yang di dalam orkestra, maka pasti ada dirigen namanya, dirigen ini saudara. Kalau ininya ngawur, pasti musiknya ngawur. Jadi ada yang memimpin. Bersyukurlah saudara menjadi anak Tuhan. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kepada kita. Tuhan mengatakan kepada kita, kamu tidak akan pernah biarkan piatu, kamu tidak akan biarkan sendiri. Ada Roh penolong yang akan kuberikan kepadamu, dan Roh penolong itu menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus saudara, itu menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan dalam hidup. Oleh sebab itu kita perlu setiap hari, setiap waktu kita berjalan dalam Roh. Jangan berjalan seenaknya sendiri. Jangan berjalan sesuai dengan kemauanmu. Jangan berjalan sesuai dengan kehendakmu. Jangan berjalan dengan mengatakan bahwa saya bisa dan saya mampu. Tapi kita perlu penuh bergantung kepada Roh Kudus. Dengarkan suara Roh Kudus. Dan saya yakin apa yang dikatakan oleh Roh Kudus adalah apa yang baik dan benar bagi kita. Ya, mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Galatia pasal 5 mulai ayat 16. Oke, kamu saya akan baca saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan.
Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila teman, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Firman Tuhan yang luar biasa Tuhan pagi hari ini. Kalau tadi kita ketika pujian dengan itu puji kita banyak menyanyi tentang Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, kita perlu dipimpin Roh Kudus. Firman Tuhan pada pagi hari juga sama, kita perlu hidup, kita perlu dipimpin Roh Kudus. Ada beberapa kebenaran yang kita bisa pelajari pada hari ini. Yang pertama, next, kita perlu aktif untuk mentaati Roh. Kalau saya katakan aktif, itu berarti terus-menerus secara kontinu kita turuti keinginan Roh dan kemauan Roh dalam hidup. Bagaimana kita bisa menuruti kemauan dan keinginan Roh? Selama saudara tidak dekat dengan Tuhan, maka saudara tidak akan bisa dengar suara Roh. Tidak bisa dengar suara Roh berbicara Tuhan maunya apa dalam kehidupan saudara kalau saudara jauh dengan Tuhan. Saudara tidak akan tahu bahasanya Tuhan seperti itu. Saya sering cerita itu yang masih kecilnya Tasha ini, kalau minta apa-apa itu, kalau dia minta apa-apa, dia tidak perlu nangis gulung. Saya tahu bahwa dia maunya apa. Kalau ingin permen, biasanya matanya lihat permen, terus lihat papanya, lihat permen, lihat papanya. Dia pasti pengen permen, pasti pengen permen. Gitu. Sudah tahu gitu, tidak perlu harus tarik-tarik gulung-gulung kuming itu tidak perlu. Kita sebagai papa, kita tahu. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara nggak perlu bingung teriak-teriak setiap pagi, teriak-teriak sama Tuhan, nggak perlu. Dengan suara lembut saudara berdoa dengan bahasa air mata Tuhan dengar. Ya, jadi perlu kita aktif mentaati Roh. Ketika kita mau mentaati Roh saudara, kita mempunyai keinginan daging sendiri. Kalau di sini ada istilah daging dan roh, berarti daging adalah hal yang bersifat keduniawian, kalau roh itu bersifat roh, ya, rohanian. Kalau saya katakan daging, bukan berarti saya cerita daging babi atau daging sapi, bukan ya. Berarti daging, keinginan jasmani tubuh kita ini. Dan itu bertentangan dengan roh. Dan dikatakan kita daging sama roh itu bertentangan. Jadi saudara tidak bisa mengambil jalan tengah. Tuhan, saya tak mengambil jalan tengah aja. Saya mau ikut keinginan daging, kadang-kadang saya mau ikut keinginan Tuhan. Besok saya merok daging, lusa saya besok merok Tuhan. Saudara akan jatuh, tidak akan bisa. Kita perlu secara aktif, secara aktif kita melakukan semua yang kita lakukan Roh dalam kehidupan kita. Itulah kenapa Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu anugerahkan kepada kita. Kita punya Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita. Ketika kita pertama kali, saya cerita pada saudara, ketika saudara percaya kepada pertama kali kepada Allah Yesus, Roh Kudus adalah sudah dalam hidup, sudah dalam hidup. Tapi Roh Kudus itu belum penuh sebelum saudara berdoa dan meminta kepenuhan Roh Kudus. Apalagi setelah saudara diberi Roh Kudus, seharusnya hidup saudara tidak lagi ada dalam yang disebutkan tadi banyak kejahatan, iri, dengki dan lain sebagainya, tetapi harus mengeluarkan buah-buah Roh, kasih, sukacita, kelembutan dan lain sebagainya, penguasaan diri, dan itu yang harus keluar. Itu yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya orang-orang yang penuhi Roh Kudus. Masalahnya adalah yang saya katakan tadi bahwa manusia cenderung hidupnya dikuasai oleh daging, karena bagaimana juga keinginan daging adalah keinginan yang enak saudara. Sebutkan keinginan daging yang tidak nikmat, semuanya nikmat. Ya. Korupsi enak dong, nggak perlu kerja berat-berat kita dapat uang. Seks bebas enak dong, kita bisa menikmati, tapi apakah diperkenan Tuhan tidak? Minuman keras enak, rame-rame sama teman-teman, kita bisa menikmati. Pakai narkoba, kita bisa, kalau kita lagi sumpek-sumpek kita minum, kita pakai narkoba, kita bisa terhibur. Sepertinya nikmat,
Tapi apakah itu dikehendaki Tuhan? Tidak. No, Tuhan tidak menghendaki. Ketika kita di sekolah kita ngerepek, enak dong, enak, karena kita nggak perlu belajar, soro-soro belajar, kita nggak dapat nilai bagus. Tapi apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Tidak. Sangat bertentangan. Tuhan mau kita menuju apa yang Tuhan mau. Ya, oke. Keinginan daging sangat bertentangan dengan roh. Padahal ada satu hal yang Alkitab mengatakan kepada kita, bahwa hidup kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, gak murah, dan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan rohnya dalam kehidupan kita untuk kita bertahan. Ada kuasa, ada kekuatan yang tinggal dalam kehidupan kita, kekuatan yang menjadi milik kita. Tapi seringkali kita melakukan satu peperangan rohani dengan kuasa kegelapan. Kita tidak pakai roh, kita mengabaikan Roh Kudus, kita mengabaikan Tuhan ketika kita sedang melakukan peperangan rohani yang berat. Peperangan ketika peperangan rohani saudara libatkan Tuhan. Ketika saudara dalam kondisi pergumulan yang sangat berat, ketika pergumulan itu sedang melanda kehidupan saudara tentang masalah ekonomi, tentang masalah apapun dalam kehidupan sosial dan sebagainya, dalam kekurangan itu pengokoran Tuhan, libatkan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa kok, berarti Tuhan akan menyertai kita. Jadi Tuhan akan melakukan itu. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan, aku akan memberikan roh kepada kamu. Tuhan memberikan roh. Oke. Yang berikutnya saudara, selain yang pertama bahwa kita perlu mentaati roh, yang kedua adalah kita perlu terus-menerus terlibat dalam peperangan rohani. Ya. Ada satu demarkasi, ada satu garis yang memisahkan antara dunia dan surga, antara anak Tuhan dan bukan. Kita itu sedang dipisahkan. Bukan berarti saya mau sedang menyuruh saudara untuk membenci orang-orang dunia, tidak. Tetapi janganlah kehidupan saudara meniru tingkah laku dari orang-orang dunia yang tidak mempunyai pengharapan. Janganlah kehidupan saudara meniru kehidupan atau kelakuan orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Saudara mempunyai pengharapan. Saudara orang yang ditebus. Saudara adalah warga negara surga yang Tuhan sudah tentukan. Saudara semuanya, kita semuanya di sini kelak kita akan masuk bersama-sama di surga yang mulia. Tapi kita perlu bertahan nih. Kita perlu bertahan. Bertanya apa? Kita setiap waktu, setiap saat kita akan melakukan peperangan dengan kuasa kegelapan. Peperangan itu kita lakukan seperti apa? Setiap hari, saudara. Saudara sedang setiap hari saudara dihadapkan kepada pilihan. Aku milih nakal, tak milih baik. Aku milih curang, tak milih baik, jujur. Aku milih jahat, aku milih menjadi orang yang baik. Aku menjadi orang yang mengasihi, atau menjadi orang yang tidak mengasihi. Itu semua menjadi pilihan kita. Aku menjadi orang yang rela memberi, atau menjadi orang yang medit. Itu adalah pilihan-pilihan yang setiap hari bersama dengan kita. Tuhan mau kita terlibat dalam peperangan itu. Tuhan tidak mau bahwa kita sekali waktu aku medit, sekali waktu aku baik hati, sekali waktu aku curang, sekali waktu. Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau kita benar-benar mengambil satu garis yang jelas, bukan area abu-abu yang tidak hitam dan tidak putih. Kalau kita mengatakan Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang suam-suam, panas enggak, adem enggak. Tuhan mau kita ikut Tuhan. Putih hidup kita, putih mata kita, putih hati kita, putih pikiran kita. Tidak lagi ada sedikit pun noda yang memasuki dalam kehidupan kita. Karena itu akan membawa kita seperti yang saya ceritakan pada saudara. Ketika iblis dikasih kesempatan 1%, maka dia akan mencoba mengambil yang 100%. Ingat saudara,
sedikit saja kita memberi kesempatan untuk satu kuasa kegelapan untuk masuk dalam hidup kita, maka yang semuanya akan diraih sama diambil sama setan. Itu biasanya setan melakukan itu setan kan serakah dilakukan. Ya. Yang berikutnya saya mau katakan saudara bahwa saudara tidak boleh gila. Nanti ngomongnya begini, yo jadi manusia akeh lemai, akeh iya kita memang lemah, tetapi jangan hilang di dalam tidak ikut Tuhan. Kita harus tetap bertahan pada Tuhan. Ojo kemudian melayu dari Tuhan, kembali lagi melayu dari Tuhan banyak, tidak bisa. Kalau ikut Tuhan ya wis ikut Tuhan, pol-polan semuanya diikutkan Tuhan, full ikut Tuhan semua. Ya, jangan sampai ada sedikit pun kuasa kegelapan masuk dalam Tuhan. Dan ketika peperangan rohani yang kita lakukan, maka itu tidak mengenal tempat dan waktu. Ya, kalau saya katakan tempat dan waktu, peperangan rohani itu tidak terjadi. Kalau dulu kan setan itu di kuburan, saya setan di diskotik, bukan diskotik lagi sekarang. Setan ini di gereja, setan ini di gereja. Jadi yang bikin pecah-pecah gereja itu kan setan. Ya kan? Setan ini kita lagi aku nih di kuburan lagi menjadi wong. Dan aku di gereja ini nak bolong akeh. Jadi akhirnya masuk di gereja menjadi isu di gereja. Terus di gereja yang bagian handphone hilang, itu kan setan. Tinggal di sopo. Ya kan ada banyak. Handphone saya hilang gimana di gereja loh ya wis. Relakan. Setan tidak lagi menghuni tempat angker sekarang, tempat yang menyenangkan itu. Setan berpikir kalau tempat orang kayak gitu itu akan banyak orang yang ikut dia. Ya memang benar akhirnya. Ya. Setan kadang-kadang bawa apa saudara? Bawa kipas, ibadah dikasih supaya tubuh. Bisa loh. Jadi setan ini bawa sembarang kan. Senjatanya akeh. Nah, jadi kalau saudara di sini kalau ibadah siapa suka tidur, lihat di kanan apa setan bawa kipas apa enggak? Yang katakan tadi bahwa keinginan daging adalah sesuatu yang jahat, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita tahu apa itu keinginan daging, apa keinginan roh, pokoknya keinginan daging adalah segala sesuatu yang enggak dikehendaki oleh Tuhan, yang enggak dimaui oleh Tuhan, itu berarti keinginan daging. Nah, itu yang kita, ya. Nah, berikutnya saudara. Next yang terakhir adalah kita perlu melakukan penyerahan total kepada bimbingan Tuhan. Ada satu hal yang saya katakan kepada saudara bahwa saudara perlu benar-benar tidak hanya mentaati saja, tapi saya katakan saudara harus melakukan satu penyerahan yang total kepada Tuhan, kepada Roh Allah yang membimbing hidup saudara. Sainsnya bagaimana? Nah, sainsnya bagaimana? Tandanya kayak apa? Tandanya adalah ketika orang itu mengeluarkan buah-buah roh, berarti dia akan banyak kepada. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, setiap hari berbahagia roh, saudara rajin bekerja, rajin melayani Tuhan, rajin berkhotbah, rajin pujian, rajin musik, tapi hidup saudara jahat, saudara sedang tidak dipenuhi. Itu saja, gampang ciriannya. Jadi saudara bisa melihat itu saudara. Jangan melihat orang lain ya. Jangan melihat hidupnya Mbak Uci, jangan melihat hidupnya Mas Andri. Ini kira-kira dibimbing Tuhan. Enggak, jangan lihat hidup orang lain lah. Dilihat hidup kita sendiri, introspektif yang hidup ini keluarkan buah roh enggak? Kalau hidup saya enggak dipenuhi roh Tuhan, apakah saya punya banyak kasih enggak? Saya ini orang lemah lembut atau orang jahat? Saya mampu menguasai diri apa enggak? Ya, itu bisa dilihat dalam kehidupan kita masing-masing. Introspeksi setiap hari, lihat itu saudara. Apakah saudara sedang ada dalam bimbingan? Ketika saudara ada dalam bimbingan, saudara sedang di dalam trek atau jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang sedang Tuhan berikan. Dan percayalah saudara,
ketika kita ada di dalam jalan hidup dan kita tetap setia. Tuhan itu setia. Berkat Tuhan akan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak memberkati kita secara jasmani, walaupun seruan Tuhan akan memberkati kita secara rohani dan jasmani. Kalau minggu lalu saya berkata di sebuah banyak, saya mengatakan bahwa berkat rohani yang kita kerjakan. Nanti berkat jasmani itu sebagai bonus yang Tuhan akan kasih kepada kita. Bonus free. Jadi kalau saudara mengejar berkat rohani, berkat rohani akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Tetapi berkat jasmani akan diimbuhnya, diskonnya berkat jasmani. Kalau saudara mengejar berkat jasmani, tuku pagi tutup minggu wae bagian tuku wae rame, doko tuku ini tak bagian. Saudara sedang mengejar jasmani, saudara akan hilang berkat rohani. Kejar berkat rohani, berkat jasmani akan menjadi tambahan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka amin. Mari pujian sudah menuju depan. Karena dia Yesus kau kebenaran.
kepadamu. Lihatlah hatimu, anakku. Bukankah aku Allahmu, mengenal sampai ke kedalaman hatimu? Dan perhatikanlah hidupmu. Apakah hatimu sungguh-sungguh kamu bawa kepada aku Allahmu? Apakah hatimu berada di dalam kehidupan duniamu? Apakah hatimu mau menyembah aku Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu? Karena aku telah mengasihimu dan aku rindu. Dengarkan, aku rindu hidupmu kamu bawa kepadaku, supaya aku dapat memberkati hidupmu, supaya aku dapat membawa hatimu melekat dengan aku Allahmu, dan kamu akan menikmati kehidupan yang indah yang aku sediakan bagimu. Segala yang aku sediakan bagimu adalah untuk kebaikanmu. Tetapi kamu tidak akan mendapatkannya bila mana hatimu tidak kamu bawa kepada aku Allahmu. Bila mana hatimu tidak kamu serahkan kepada aku Allahmu, aku tidak akan datang dalam hidupmu. Berkatku tidak akan menyertai hidupmu. Tetapi dengarlah yang aku katakan kepadamu. Aku ada di tengah-tengahmu dan aku sangat mengasihimu. Karena itu aku berkata kepadamu, berbaliklah dari cara hidupmu yang lama. Berbaliklah anakku, kembalilah kepadaku. Aku mau menyertaimu. Rohku akan hidup di dalammu. Serahkan hatimu. Aku menyertai dan memberkati kamu sekalian. Suara Tuhan jelas. Bahwa seringkali kita tidak menuruti apa yang Tuhan mau. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa sebenarnya kerinduan Tuhan adalah memimpin kita. Kerinduan Tuhan adalah membawa kita kepada segala kebenaran. Mari pada pagi hari ini kita berdoa. Kita minta ampun kepada Tuhan buat segala hal yang sudah dilakukan, buat segala kesalahan yang sudah dilakukan, buat pengabaian yang sudah dilakukan. Kita serahkan hidup kita penuh untuk dia. Maka Roh Kudus akan memimpin hidup kita sampai pada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Bukan hanya berkat jasmani rohani, tapi berkat jasmani juga akan diberkati. Amin. 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 Oh,
sangat besar untukku. Amin. Sekali. Aku berkata kepadamu, aku tidak akan membuangmu. Amin. Tetapi aku juga berkata kepadamu, berikan hatimu kepada aku Allahmu, Amin. maka aku akan menyertaimu. Buanglah segala dosa yang ada dalam hidupmu. Oh. Lepaskan itu anakku. Buang itu supaya aku dapat tinggal dalam hidupmu. Amin. Supaya aku dapat memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidupmu. Berikan hatimu. Aku membuka hatiku untukmu. Karena itu aku meminta kamu membuka hatimu untuk aku Allahmu. Amin. Supaya aku dapat bekerja dalam hidupmu. Dengan lakukan, aku memberkati kamu. Ternyata Tuhan untuk kita membuang semua dosa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami hilang, kami bodoh. Engkau dengan segenap kasih-Mu yang ingin memimpin kami. Engkau dengan segenap kasih cinta-Mu kepada kami. Engkau menunjukkan jalan yang benar. Tapi seringkali kami mengikuti arus dunia ini, kami mengikuti arus dosa, kami mengikuti dagingan kami, sehingga kami lupa untuk mengikuti Engkau. Ajar mulai hari ini Tuhan, mata kami selalu memandang kepada-Mu, melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kami, berdiri dan berjalan di belakang salib Kristus, supaya kami boleh terus ada di dalam atau sampai Engkau mengambil kami pulang. Engkau mendapat kami menjadi orang-orang yang setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua yang berada dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya serahkan kepada Tuhan. Baiklah, kita berdiri bersama-sama. Kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Tuhan tidak ingin satu pun dari antara kita yang terhilang dari kasih Allah. Karena itu berikan seluruh hati dan hidupmu kepada Dia. Berikan hati dan hidupmu kepada Dia. Dia akan menyertaimu, memberkatimu, memakaimu untuk kemuliaan nama-Nya. Sekarang angkatlah tangan di hadapan Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surga telah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus.
marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang akan memimpin kita, yang akan menguatkan kita, yang akan menghibur kita, yang akan mengurapi kita untuk menjadi alatnya yang berguna bagi kemuliaan namanya. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan. Silakan duduk saudara. Ada